Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Video kali ini sengaja aku buat agak berat nih ceritanya guys. Jadi ciri-ciri video yang agak berat itu aku pakai kacamata di sini. Fungsinya apa? Biar kelihatan agak pintar aja gitu ya. Bercanda deh, bercanda. Karena kadang kan sambil baca poin-poinnya. Nah, setiap minggunya aku akan upload 3 video, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau untuk video di hari Senin dan Jumat, itu berisi random things. Jadi review produk, review makanan, atau mukbang, daily activity, pokoknya hal-hal yang fun deh. Khusus untuk video hari Rabu, aku bakalan buat konten berisi self-development. Fungsinya apa? Jadi di sini please di note ya guys, aku hanya mencoba untuk sharing knowledge. Artinya apa? Harapannya apa yang aku baca, aku bisa share ke teman-teman. Siapa tahu itu bisa menginspirasi. Contoh, teman-teman lagi multitasking nih, ada yang lagi nyapu, ada yang lagi masak, ada yang lagi bawa mobil gitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil dengerin YouTube aku, fungsinya untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi waktu kita nggak terbuang sia-sia kayak gitu. Oke, without any further ado, let's get started. Sesuai judul kali ini, aku bakalan sharing knowledge untuk 5 instrumen investasi yang applicable dan sudah aku gunakan secara pribadi gitu. Jadi teman-teman tahu step-step apa sih yang harus dilakukan. Pertama, aku harus investasi apa. Kedua, aku harus investasi apa. Kenapa? Karena kalau kita salah berinvestasi, maka financial plan kita itu bakalan jadi blow up gitu, bakalan jadi mess up gitu. Kita bakalan kacau. Untuk jangka pendek atau jangka panjang itu bakalan jadi berantakan. Instrumen investasi yang pertama adalah deposito. Kenapa aku bilang deposito? Kenapa bukan tabungan biasa? Yang pertama, karena kalau untuk tabungan biasa, teman-teman itu pasti bisa ambil kapanpun kan. Sementara kalau untuk deposito itu adalah simpanan berjangka yang tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Contoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, seperti itu. Jadi kita ngambilnya itu nggak sembarangan, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk deposito itu sendiri, tingkat marginnya lebih tinggi daripada tabungan. Contoh, kalau untuk di tabungan mungkin marginnya atau bunga ya, orang-orang bilang kalau di syariah itu namanya bagi hasil sekitar 3% seperti itu. Tapi kalau deposito bisa 5,4%, 6%, ada yang 7%, bahkan kalau ekonomi lagi bagus ada yang sampai 9%. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang tanya, Kak, jumlah yang di deposito berapa sih? Tapi katanya deposito itu harus banyak jumlahnya. Nah, di sini pentingnya kalian sisihin dulu gaji untuk didepositokan, baru sisanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Deposito sekarang juga bisa dimulai dari 1 juta rupiah kok. Nah, untuk tips and triknya, gimana sih caranya deposito biar gampang? Karena kan mungkin orang-orang mindsetnya, wah kalau kita deposito berarti kita harus bolak-balik ke bank dong. Repot, I don't have too much time to spend, gitu kan. Gampang guys, kita ada gadget sekarang. Taram! Kalau di HP kita, itu ternyata bisa buat deposito juga. Gini nih caranya. Jadi teman-teman, deposito online kali ini yang akan aku tunjukin adalah deposito dari Bank Mandiri. Pertama-tama, teman-teman harus punya dulu rekening Bank Mandirinya dan juga download Mandiri mobile bankingnya. Kemudian teman-teman masukin untuk user ID dan passwordnya. Lalu tinggal scroll aja ke bagian bawahnya dan di situ ada pembukaan rekening baru. Nah, teman-teman bisa klik pembukaan rekening baru, lalu pilih Mandiri Deposito, diklik aja, dan kemudian, nah di sini ada berbagai keterangan, teman-teman klik yang buka rekening. Setelah dipilih klik buka rekening, di situ akan kelihatan saldo teman-teman, jangka waktu, dan instruksinya. Teman-teman pilih jangka waktunya yang 1 bulan ya, biasanya aku lebih sarankan yang 1 bulan. Kemudian instruksinya pilih yang non-auto renewal, jadi di bulan depan margin sekaligus pokok deposito teman-teman akan masuk ke rekening teman-teman. Nah, untuk jumlahnya tadi aku udah bilang minimal bisa 1 juta rupiah ya. Teman-teman ketik aja 1 juta rupiah dan klik saya
telah membaca dan setuju. Nah, di sini ada bagian syarat dan ketentuan. Tadi seperti yang aku bilang, minimal deposito bisa 1 juta rupiah. Kemudian untuk USD ada 1000 USD, maksimum 1 miliar untuk yang dari online depositonya. Kemudian ada juga keterangan untuk persentase bunga dan yang lainnya. Boleh di checklist, saya telah membaca dan setuju, lalu klik lanjut. Kemudian di sini ada bagian konfirmasi transaksi. Teman-teman cek dulu datanya, jangka waktunya 1 bulan, suku bunga, kemudian instruksi yang paling penting itu pilihnya sekali lagi non auto ya teman-teman, dan jumlah depositonya. Lalu teman-teman klik konfirmasi dan masukkan PIN teman-teman. Nah, tinggal ditunggu proses. Jadi deh, di sini cek statusnya berhasil ya teman-teman. Oh iya, untuk jumlah yang harus didepositokan, kalau menurut aku secara pribadi dan beberapa literatur yang aku baca, dan kakek aku juga, kakek aku juga selalu bilang, minimal deposito atau tabungan cash money yang harus kita punya itu adalah 3 bulan sampai 6 bulan gaji kita. Artinya apa? Kalau misalnya tiba-tiba nih, maaf kata, kayak sekarang nih corona gitu ya, secara aku pribadi, aku kan terkena unpaid leave atau cuti di luar tanggungan gitu. Karena corona kita tidak bisa beraktivitas kerja sebagaimana biasanya. Di situ fungsinya deposito kita 3-6 bulan dari gaji, which is biaya hidup kita itu udah tercover. Maaf kata kalau tiba-tiba resign, dipecat, nggak kerja lagi, kita punya tabungan nih pegangan. Jadi contoh kita ada cicilan mobil, cicilan rumah, atau cicilan apapun, kita udah spare uangnya itu di deposito gitu. Jadi kita nggak bakalan bingung atau minta restruktur, wah gue harus ngerestruk nih. Jadi intinya simpanan deposito kita 3-6 bulan dari gaji itu adalah untuk menutupi seluruh biaya hidup atau sebagai tindakan preventif jika kita tidak bekerja lagi gitu. Supaya financial plan kita itu nggak berantakan ke depannya. Next, yang kedua, instrumen investasi yang kedua itu adalah emas. Kenapa harus emas? Karena emas ini adalah investasi yang sangat mudah untuk diuangkan. Yang pertama tadi mungkin kita udah punya cash money-nya berupa deposito, minimal 3-6 bulan kali gaji. Yang kedua, kita punya emas, karena emas ini juga tidak terkena inflasi seperti itu. Terserah teman-teman, mau emasnya dalam bentuk apapun, emas lantakan, emas antam, emas perhiasan, boleh semuanya. Tapi kalau secara aku pribadi, aku lebih suggest ke teman-teman untuk beli emas yang antam. Kenapa? Karena emas antam ini adalah emas batangan yang sah menurut negara. Dan ingat ya, emas antam itu wajib ada sertifikatnya. Kalau nggak ada sertifikatnya, itu nggak akan berlaku. Susah banget buat dijual. Kalau untuk yang sekarang, sertifikatnya itu dilaminating sama emasnya. Jadi nggak bisa dibuka. Kalau misalnya dibuka, nanti berkurang nilai emasnya, kayak gitu. Untuk emas itu sendiri, aku punya beberapa tips and triknya. Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan untuk membeli emas secara murah. Nah, ini dia. Yang pertama, emas yang mau kalian beli, kalian bisa rajin-rajin untuk cek di Pegadaian. Kenapa? Karena di Pegadaian itu sering ada lelang. Baik lelang emas, yang perhiasan ya, kemudian lelang beberapa antam, itu juga ada. Kadang ada beberapa barang-barang branded malah. Atau yang kedua, kalian bisa cek ke bank-bank terdekat. Biasanya bank-bank yang menawarkan program cicilan emas atau gadai emas, kadang kan ada yang sudah melunasi gitu ya. Nah, yang lunasi ini nasabah-nasabahnya biasanya beberapa mau jual. Contoh aku secara pribadi, aku pernah beli 15 gram emas, harusnya waktu itu harganya 540.000, tapi ada yang di sebelah aku, pas banget di sebelahku, ada yang mau jual. Waktu dia jual kan misalnya belinya, kalau kita beli 540.000, dia jual 520.000. Nanti di bank itu ya udah ditransaksiin kayak gitu. Tapi antara kita sama nasabah ya, banknya nggak ikut-ikutan. Jadi banknya ini sebagai ya udah kalian transaksi berdua gitu, media pertemuan. Aku dapat, tahu nggak harganya berapa? 524.000. Waktu itu murah banget. Jadi aku saranin yang kedua, sering-sering datang ke bank. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan fasilitas cicil emas atau dengan gadai emas. Cicil emas ini, misalnya bilangnya, Kak, aku kan nggak bisa langsung beli yang batangan itu 5 gram aja harganya minimal 2,5 juta sekarang. Atau malah ada yang 2.800.000 sampai 3 juta. Ya udah, dicicil aja. Ada beberapa bank kok yang menyediakan cicilan. Kalau dulu ya, aku nggak tahu nih sekarang. Kalau dulu ada Danamon, BCA, Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Pegadaian, banyak banget.
Tapi dari hasil riset aku, sejauh ini yang paling murah itu masih Bank Syariah Mandiri. Sorry nih, aku bukan disponsori oleh Bank Syariah Mandiri, enggak. Tapi ini kan sebagai tips and trick ya buat teman-teman, gimana sih cari tempat cicil emas yang murah kayak gitu. Next, instrumen investasi yang ketiga adalah investasi saham. Nah, kenapa saham nih? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu. Kalau menurut aku secara pribadi, investasi saham itu bisa menjadi investasi jangka waktu panjang ke depannya. Jika kita bermindset investasi saham itu adalah sebagai contohnya JHP pribadi deh, jaminan hari tua pribadi gitu. Bukan investasi saham ini di jangka pendek, artinya hanya sebagai trading kayak gitu, bukan ya. Tapi artinya kita sisihkan gaji kita taruh ke saham, lalu nanti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu baru kita cek. Bukan untuk beli, buy, and then sell back gitu. Bukan yang seperti itu. Kalau itu bukan investasi ya, itu jatuhnya trading, oke? Jadi, aku pernah baca satu artikel nih. Jadi, ada suatu keluarga presiden. Nah, di dalam keluarga presiden ini, salah seorang anaknya memberikan hadiah kepada istrinya berupa saham. Namanya perempuan ya, biasa dikasih barang branded, biasa dikasih perhiasan. Nah, ini dikasih cuman saham. Ya mana ngerti sama perempuan atau istrinya, itu sahamnya itu disimpan. Setelah itu, berpuluh-puluh tahun kemudian baru dicek, dan ternyata apa? Barulah istrinya sadar kalau ternyata hadiah yang pernah diberikan oleh suaminya itu adalah saham dan sekarang nilainya sudah miliaran. Artinya, kalau untuk jangka panjang, investasi saham itu sangat bagus karena aku pribadi udah menjalaninya. Nah, tips and trick dari aku untuk memilih investasi saham ini, teman-teman harus benar-benar jeli. Yang pertama, pilih penyedia jasa yang bisa dikatakan terpercaya dan terdaftar di OJK, kalau bisa plat merah. Aku nggak bilang kalau untuk sekuritas yang lain itu jelek, no, enggak. Tapi kalau aku secara pribadi, aku lebih merasa safe jika berinvestasi saham itu di Mandiri Sekuritas atau di BNI Sekuritas, karena itu kan plat merah ya, jadi kita secara pribadi aku lebih ngerasa safe aja. Nah, kemudian yang kedua, belilah saham-saham blue chip, karena untuk saham blue chip ini nilainya akan selalu naik. Yang ketiga, usahakan jangan menggunakan broker. Maaf yang broker, maaf. Aku maksudnya menyarankan kenapa jangan menggunakan broker, artinya kita membeli di sistem secara pribadi dan menjualnya secara pribadi, karena untuk menghindari biaya broker. Setiap beli kan sudah ada biayanya, setiap jual juga ada biayanya. Kalau kita pakai broker, artinya kita harus bayar lebih untuk brokernya saja kayak gitu. Kalau teman-teman bilang, aku nggak ngerti nih, kapan harus beli, kapan harus jual, teman-teman bisa pakai data analisis yang diberikan oleh setiap sekuritas. Biasanya kapan buy, kapan sell itu ada dikasih tahu. Instrumen investasi yang keempat adalah investasi tanah dan properti. Kenapa tanah dan properti? Karena di tanah dan properti ini, satu, tidak ada inflasi, kedua, tidak ada penyusutan, yang ketiga, nilainya pasti selalu bertambah. Nah, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka untuk berinvestasi di tanah kosong. Kenapa? Karena biaya PBB-nya lebih murah. Tapi kalau teman-teman yang investasi, asetnya itu rumah seperti itu, nggak apa-apa, itu juga bagus kok. Walaupun PBB-nya mungkin sedikit lebih mahal, tapi rumah ini bisa menjadi passive income buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa sewakan, baik per bulan atau kosan kalau dekat kampus kayak gitu ya. Pilih tempat lokasi yang strategis. Dan satu lagi, untuk berinvestasi tanah atau properti ini, teman-teman harus benar-benar teliti. Kalau bisa, aku sarankan 3 hal. Yang pertama, teliti secara menyeluruh mengenai surat-suratnya. Apakah SHM, SGB, SK Camat, atau SKGR kayak gitu. Jangan sampai SK Camatnya double seperti itu. Kalau aku lebih sarankan cari yang SHM. Kemudian yang kedua, cek secara berkala. Contoh teman-teman cek pada saat datangi ke properti tersebut atau tanah tersebut pada saat pagi hari. Datang lagi pada saat malam hari atau pada saat hujan, teman-teman cek kembali fungsinya apa. Jadi teman-teman tahu kondisinya, apakah di situ daerahnya banjir atau rawan atau sepi atau dia bukan letak yang strategis yang orang lalu lalang kayak gitu. Yang ketiga, teman-teman sebelum membeli boleh dicek dulu ke kelurahan, makelar yang setempat, atau ke jual beli tanah online gitu, kayak di beberapa OLX atau sewarumah.com atau apa kan ada ya.
Kemudian yang keempat, cek juga NJOP-nya. Kenapa? Karena kadang harga NJOP-nya tapi sama maklar dinaikin. Aku soalnya udah pernah kejadian, itu beli tanah, ketipu. Harganya contohnya harusnya 70 juta, tapi yang kena itu jadi 100 juta kayak gitu. Buat aku, itu adalah pengalaman pertama dan menjadi tamparan terbesar buat aku. Kenapa? Karena setelah kejadian itu, semua financial plan aku berantakan. Aku harus sampai menjual beberapa aset yang lainnya buat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari mengurus surat-surat tersebut. Contoh, ternyata pada saat aku beli tanah, PBB-nya nggak ada guys, 12 tahun nggak dibayar. Itu parah banget, karena waktu itu nggak ada Prona, dan aku harus bayar PBB selama 12 tahun itu gitu. Itu kan sesuatu yang tadinya kita mau untung investasi tapi malah jadi buntung gitu. Jadi untuk investasi tanah dan properti, aku harap teman-teman bisa lebih teliti dan detail. Jangan malu untuk tanya harga ke kelurahan atau yang lainnya, dan teliti semua suratnya secara detail. Instrumen investasi yang kelima itu adalah instrumen investasi ilmu. Mungkin kalau teman-teman baca di Google atau di beberapa literatur yang lainnya, teman-teman nggak bakal ketemu yang namanya investasi ilmu. Cuman aku secara pribadi, kenapa aku bisa nambahin investasi ilmu? Karena aku udah ngerasain sendiri. Contoh, jika kita mengupgrade diri kita, itulah fungsinya sharing knowledge dan self-development tadi. Contoh, kita biasa kalau teman-teman tahu, mungkin Bapak Helmi Yahya atau model Kim, itu kan ada membuka beberapa kursus. Teman-teman bisa self-development, ikut ke kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan tersebut. Satu, selain berguna bagi diri sendiri, ketika orang lain melihat kita sudah bagus, suatu saat jika dia butuh contohnya pegawainya untuk diajarkan table manner, itu bisa menjadi penghasilan untuk kita juga, penghasilan sampingan. Atau malah menjadi penghasilan utama. Atau misalnya ikut les kursus modelingnya Kim. Awalnya kita cuma iseng-iseng, hobi. Ternyata karena kita bagus, kita banyak dipanggil buat jadi model, baik itu pakaian ataupun yang lainnya, catwalk atau yang lainnya. Itu kan bisa jadi income juga kan buat kita. Atau kalau yang aku secara pribadi, mungkin orang-orang pada nanya, kenapa sih mau dari S1 lanjut S2, terus lanjut S3, terus ngambil Bradford A, B, kemudian ambil kursus bahasa Prancis. Kenapa sih Aura itu selalu belajar gitu? Kenapa? Karena dari situ aku bukannya show up atau gimana ya, kita nggak bakalan takut untuk tidak bekerja. Kita masih punya source lain yang bisa kita berdayakan ke diri kita. Intinya, jika kita mengupgrade diri kita, maka income itu akan mengikuti, uang yang mengikuti kita, bukan kita yang mencari uang. Logikanya kayak gini, kita cari kerja, kenapa kita cari kerja? Karena orang lain belum tahu kemampuan kita, dan kita tidak tahu seberapa banyak kemampuan kita. Tapi kalau kita mengupgrade diri kita, dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari, orang tahu nih, oh nih orang ini, contoh, dia pintar, dia contoh S2, dan itu linear. Ini kita rekrut aja deh jadi dosen. Atau dia jago ngomong nih, kita rekrut aja deh jadi motivator atau pembicara, kayak gitu. Dengan pendapat tersebut, orang-orang yang akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi orang-orang. Itu dia investasi yang kelima. Menurut aku, investasi kelima ini, investasi ilmu, itu paling jarang, maaf nih, orang Indonesia yang sadar. Mungkin ada yang bilang, ya udahlah, sampai SMA juga nggak apa-apa. Aduh, kuliah, biayanya mau dari mana? Biaya kuliah itu nggak kecil. Oke, tahan di situ. Karena kalau dipikir dari logika aku, dulu aku cuma pegawai bank biasa, aku nggak mungkin bisa bayar uang kuliah aku yang sangat mahal di S2. Apalagi S2-nya itu di universitas negeri kayak gitu. Tapi aku nggak berhenti di situ. Aku cari beasiswa, contoh beasiswa unggulan, beasiswa LPDP. Dulu aku pernah lulus di beasiswa Australia, aku pernah dulu lulus di beasiswa Lincoln University untuk master degree, tapi kebetulan orang tua aku nggak setuju karena itu harus keluar semua, dan aku putuskan untuk casting beasiswa di universitas negeri. Dan alhamdulillahnya S2 aku nggak mengeluarkan biaya sama sekali, tapi full dibiayai oleh pemerintah kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan menganggap sekolah atau kursus atau ilmu itu mahal. Cari mana peluang-peluangnya. Nah, itu dia 5 instrumen investasi yang menurut aku applicable buat kita terapkan sehari-hari. Dimulai dari investasi deposito, investasi emas, investasi saham, investasi properti atau tanah, dan investasi ilmu.
Nah, sebenarnya selain 5 investasi yang aku sebutin tadi, masih banyak investasi yang lainnya. Di antaranya ada tabungan biasa, kemudian ada investasi valuta asing, contoh untuk mata uang seperti itu. Masih ada investasi reksadana, ada cryptocurrency itu kayak Bitcoin kayak gitu. Kemudian masih ada investasi sukuk atau obligasi. Tapi untuk 5 hal ini, kalau teman-teman mau coba boleh. Cuman kalau di aku secara pribadi aku kurang cocok. Kenapa? Yang pertama, tabungan tadi aku udah bilang itu di skip aja. Yang kedua, investasi falas dulu pernah aku jalanin waktu aku kuliah. Aku investasi, aku simpan $700 dalam bentuk USD ya. Dolarnya USD, bukan Hongkong, bukan dolar-dolar yang lain, bukan dolar Singapura juga. Aku simpan dalam bentuk USD, 700 USD. Kemudian pada saat itu aku kuliah, aku beli $1 itu sekitar 7.000. Pas aku udah kerja, aku jual sekitar 9.500 atau 9.800-an gitu. Untung, tapi membutuhkan jangka waktu yang lama. Dan satu lagi, buat kita yang nasionalismenya tinggi, investasi falas itu gak recommended. Kenapa? Karena kita hanya membantu investor asing menurunkan mata uang rupiah kita. Kemudian yang ketiga, investasi Bitcoin. Bahasanya itu, bentar aku nyontek dulu. Namanya itu adalah investasi cryptocurrency. Contohnya Bitcoin kayak gitu, investasi dalam Bitcoin. Kalau ini entah kenapa, jujur aku kurang percaya terhadap sistem. Kenapa? Mungkin teman-teman udah pernah beberapa kejadian secara pribadi atau mungkin baca di media massa ada salah satu bank atau bahkan bukan satu bank, banyak bank yang pernah kejadian satu uangnya tidak bisa diambil karena sistemnya lagi upgrading. Selama 2 minggu tidak bisa diambil, selama 1 bulan tidak bisa diambil, jadi kita nggak bisa ambil uang sama sekali. Atau yang kedua, contohnya saldo kita cuma ada 5.000 nih, pas kita cek di ATM ternyata jadi 16 juta. Lah, uang siapa gitu. Itu pernah kejadian karena sistem dan servernya itu lagi nggak matching kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah investasi suku. Suku ini bagus karena kita mensupport negara. Suku atau obligasi itu adalah surat utang. Tapi masalahnya kalau kita mau membuka suku itu harus dalam jangka waktu 3 tahun. Oke, bagi hasilnya lebih tinggi daripada deposito. Tapi buat orang yang mobilitasnya lumayan tinggi, kayak aku nggak cocok. Kenapa? Karena bisa jadi 3 tahun ke depan aku nggak ada di tempat tersebut gitu. Contoh, ternyata aku udah entah ada di mana, dan itu memang kejadiannya kayak gitu. Jadi aku kurang cocok untuk yang berbasis investasi seperti Bitcoin tadi atau suku kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba, boleh-boleh aja, no problem. Itu dia informasi mengenai 5 instrumen investasi yang applicable dan aku compare ke pengalaman aku pribadi. Harapan aku semoga video ini bisa berguna buat teman-teman. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa di like videonya. Buat ide-ide kreatif berikutnya atau ada saran-saran nih, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini dan hidupin bel notifikasi. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!